Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padi, guru IPA SMP Negeri 4 Ertugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hari ini Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi pesawat sederhana dengan model pembelajaran problem based learning. Seperti apa kegiatannya? Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Inilah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Oke, absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Hadir semua ya? Ya. Sudah dilihat dari bangku tidak ada yang kosong. Alhamdulillah berarti semuanya bisa hadir. Ya, bisa bertatap muka kembali, bisa belajar bersama. Bapak harapkan kalian tidak bosan karena selalu ketemu dengan Bapak yang alhamdulillah terlahir dari dulu sudah tampak. Rupawan, hartawan, baik, tidak sombong, alhamdulillah atau tapi selalu kosong. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Yoga dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Ya. Sampai kanan kirinya, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada, silahkan diambil, buang ke tempat sampah. Sudah bersih? Alhamdulillah. Sekarang Bapak cek dulu kerapiannya. Oke. Silahkan coba berputar. Oke. Ya. Ya, cukup. Alhamdulillah semuanya sudah rapi. Silahkan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi usaha dan energi. Ada yang masih ingat apa itu usaha? Ya, Mbak Sabarina. Usaha adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda. Ya, usaha itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda. Ya, atau juga bisa dikatakan itu adalah pekerjaan atau kerja. Sedangkan energi adalah apa? Ya, Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. iya, benar sekali bahwasanya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi suatu pekerjaan ya itu harus membutuhkan energi atau tenaga. Nah, selain membutuhkan tenaga, membutuhkan apa lagi kira-kira sebagai pendukung untuk melakukan suatu pekerjaan? Alat. Ya, nah sekarang Bapak tanya, kira-kira alat apa yang sangat bermanfaat dalam kehidupanmu yang dapat membantu kamu dalam memotong sebuah benda? Ya, gergaji, Potong buku. pemotong buku, gunting, iya, angkong. Alhamdulillah bukan untuk memotong ya. Ya, ada banyak sekali ya alat-alat untuk memotong. Ya, diantaranya ada gunting, ada pemotong buku, ada gergaji, ada pisau, ada juga tang. Ya, itu semuanya bisa kita
gunakan untuk memotong, apalagi pisau. Ya, mungkin yang perempuan setiap hari itu pasti menggunakan pisau ketika memasak. Ya. Oke, semua alat-alat tersebut itu dinamakan pesawat sederhana. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, apa tuh tujuan kita mempelajari pesawat sederhana? Yang pertama, yaitu nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat penggunaan pesawat sederhana. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pesawat sederhana yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian yang keempat, nanti kalian dapat menunjukkan kelebihan menggunakan pesawat sederhana. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mudah-mudahan di awal tadi sudah kita lantunkan doa sebagai pembuka. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini bisa tercapai semua. Amin. Oke, bagaimana kalau biar lebih bersemangat lagi dalam belajar, kita ice breaking terlebih dahulu? Ya. Oke, silahkan ambil posisi. Siap? Siap. Nama ice breakingnya adalah benar salah. Oke, dengarkan instruksinya baik-baik. Instruksinya adalah salah, Benar, salah. Oke, sekarang siap? Siap. Maju. Mundur. Mundur. Iya. Yang terakhir instruksinya adalah Salah. ketika dibilang mundur harus Maju. Oke, siap mulai lagi? Ya. Instruksinya sekarang dirubah. Benar, salah, benar. Benar, Salah, benar. Oke, siap? Siap. Oke, maju. Maju. Mundur. Yang ketiga, benar. Ya, kalau disuruh mundur ya tetap mundur karena instruksinya benar. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sudah semangat belajar? Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Yang pertama ada gambar orang ingin menaikkan barang ke atas truk. Yang kedua ada gambar orang yang sedang menggergaji, ya, menggergaji kayu. Yang ketiga ada orang yang sedang mengangkut sawit menggunakan argo. Dan yang keempat itu ada gambar orang yang sedang menaikkan bendera. Coba kalian bayangkan, misalkan ya, semua orang tersebut itu bekerja tanpa menggunakan alat bantu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, tidak bisa atau bahkan mungkin akan mengalami kesulitan. Seandainya pun bisa, akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, misalkan saja menggergaji, ya, tidak menggunakan alat bantu gergaji, tapi menggunakan tangan. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, kayunya tidak terpotong alias tidak patah, yang ada juga tangannya nanti yang sakit atau bisa juga lecet semuanya. Kemudian misalkan saja orang yang mengangkut sawit, ya, buah sawit itu kan banyak durinya. Bagaimana jika mereka mengangkut itu tanpa menggunakan alat bantu, alias diangkat begitu saja? Ya, tentunya ya orang tersebut pasti akan kena durinya, akan mengalami sakit. Ya, begitu juga orang tersebut mungkin hanya bisa mengangkut satu-satu.
Ya, tapi kalau dia menggunakan alat bantu itu bisa mengangkut secara banyak, jadi bisa mempercepat proses pekerjaan. Oke. Nah, apa itu pesawat sederhana? Kemudian jenis pesawat sederhana itu ada apa saja? Dan ya, apa kelebihan atau keuntungan menggunakan pesawat sederhana? Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil lembar kerja dari bahan ajarnya. Sudah dapat semuanya? Sekarang perhatikan, ya. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya, baca dulu petunjuknya. Ya, ingat, baca dulu petunjuknya. Nah, sebagai bahan referensi, kalian bisa menggunakan bahan ajarnya ataupun buku. Selain itu juga bisa kalian mencari referensi lain. Misalkan memang jika memungkinkan sinyalnya ada, boleh kalian mencari dari internet. Silahkan, jika memang itu dibutuhkan sebagai pendukung dalam mengerjakan lembar kerjanya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas. Ingat, dalam mengerjakan lembar kerjanya atau dalam berdiskusi nanti, itu juga ada penilaian yang akan Bapak lakukan. Ya, di antaranya adalah nilai sikap, kemudian ada nilai keterampilan dalam kalian berdiskusi. Ya, jadi para harapkan benar-benar berdiskusi. Ya, jangan bekerja sendiri-sendiri. Namanya kerja kelompok itu berdiskusi harus saling kerja sama. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 25 menit. Oke, Pak. Ya. Untuk kegiatan satu, ya, kegiatan satu itu kan nama kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu yang sering kamu lakukan, sering kalian lakukan, pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Kan banyak itu alat yang kamu gunakan, ya, dari segi memasak, mungkin pada saat memotong sayur, memotong daging, itu kan pasti menggunakan alat bantu. Alat bantunya pisau. Waktu itu kerjanya memotong sayur, alat bantu yang menggunakan pisau. Kemudian lebih mudah menggunakan bantu alat tangan, checklist saja. Masih? Ada kesulitan? Ada? Ya, untuk yang kegiatan 2 itu kan ada 12 gambar ya. Ada 12 gambar, kalian hanya disuruh menuliskan nama alatnya, kemudian gambar tersebut atau alat tersebut itu termasuk apa? Termasuk katrol, roda, bidang miring atau pengungkit. Tinggal checklist aja. Ya, beri tanda checklist saja pada nama alat atau gambar tersebut. Jelas? Untuk kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada, alhamdulillah tidak.
sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari tiap kelompoknya yang maju membacakan hasil diskusinya. Kita mulai saja dari kelompok berapa enaknya? 1. Kelompok 1 siap? Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada Kak Nawanglan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1. Petunjuk kegiatan. Lakukanlah pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh kalian maupun orang-orang di sekitar kalian. Nama kegiatan. Nomor 1. Memotong sayur. Alat bantu yang digunakan pisau. Nama kegiatan. Nomor 2. Memotong rumput. Alat bantu yang digunakan gunting rumput. Nama kegiatan. Nomor 3. Memotong kayu. Alat bantu yang digunakan gergaji. Nama kegiatan. Nomor 4. Memotong kabel atau kawat. Alat bantu yang digunakan tang. Nama kegiatan. Nomor 5. Memotong kayu. Alat bantu yang digunakan kapak. Nama kegiatan. Nomor 6. Mengambil air dalam sumur. Alat bantu yang digunakan katrol. Pertanyaan 1. Menurut tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan, lebih mudah manakah suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan alat bantu atau dengan tangan? Lebih mudah menggunakan alat bantu. 2. Menurut pendapat kalian, apa manfaatnya menggunakan alat bantu? Lebih mudah dalam mengerjakan suatu pekerjaan, menghemat energi dikeluarkan pekerja, waktu untuk melakukannya menjadi lebih singkat. Nomor 3. Dari pengamatan yang sudah kalian lakukan, menurut kalian apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah usaha atau pekerjaan. Kegiatan 2. Petunjuk kegiatan. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Kelompokkan pesawat sederhana yang ada pada gambar dalam jenis katrol, roda, bidang miring atau tuas. Berilah tanda centang pada kolom jenis pesawat sederhana yang kalian anggap sesuai. Nama alat. 1. Bidang miring. Nama alat. 2. Paku bidang miring. Nama alat. 3. Kerek sumur katrol. Nama alat. 4. Gunting pengungkit. Nama alat. 5. Pahat bidang miring. Nama alat. 6. Tang pengungkit. Nama alat. 7. Tangga bidang miring. Nama alat. 8. Pisau bidang miring. Nama alat. 9. Gerobak roda. Nama alat. 10. Pemotong kuku pengungkit. Nama alat. 11. Kir motor roda. Nama alat. 12. Kapak bidang miring. Pertanyaan, jenis pesawat sederhana manakah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Gunting, pisau, pemotong kuku, gergaji, kapak, gerobak roda. 2. Apa kelebihan atau keuntungan menggunakan pesawat sederhana? Kelebihan atau keuntungan menggunakan pesawat sederhana dalam memindahkan beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. 3. Buatlah kesimpulan dari dua kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kesimpulannya adalah pesawat sederhana adalah alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ke kelompok 2. Yuk silakan kelompok 2 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok saya. Kegiatan 1. Nama kegiatan, memotong sayur. Alat bantu yang digunakan pisau. 2. Memotong rumput. Alat bantu yang digunakan gunting rumput. 3. Menulis. Alat bantu yang digunakan pulpen. 4. Memotong kuku. Alat bantu yang digunakan gunting kuku. 5. Tinggal alat bantu yang digunakan cangkul. 6. Menyapu. Alat bantu yang digunakan sapu. Pertanyaan, menurut tabel
paku, bidang miring. 3. Derek sumur, katrol. 4. Gunting, pengukir. 5. Pahat, bidang miring. 6. Tang, pengukir. 7. Tangga, bidang miring. 8. Pisau, bidang miring. 9. Gerobak roda. 10. Pemotong kuku, pengukir. 11. Kir motor, roda. 12. Kapak, bidang miring. Pertanyaan 1. Jenis pesawat sederhana manakah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Roda dan bidang miring. 2. Apakah kelebihan keuntungan menggunakan pesawat sederhana? Memindahkan beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. 3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Dapat mengetahui jenis-jenis dari pesawat sederhana seperti katrol, pengukir, bidang miring, dan roda, serta keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke, untuk yang selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan kelompok kami. Kegiatan 1. Petunjuk kegiatan. Lakukanlah pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh kalian maupun orang-orang di sekitar kalian. Nama kegiatan nomor 1. Memotong buah. Alat bantu yang digunakan adalah pisau. Nomor 2. Memotong kertas. Alat bantu yang digunakan adalah gunting. Nomor 3. Memotong kabel. Alat bantu yang digunakan adalah tang. Nomor 4. Memotong kayu. Alat bantu yang digunakan adalah gergaji. Nomor 5. Menimba air sumur. Alat bantu yang digunakan adalah katrol. Nomor 6. Memahat kayu. Alat bantu yang digunakan adalah pahat. Pertanyaan. Menurut tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan, lebih mudah manakah suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan alat bantu atau dengan tangan? Lebih mudah menggunakan alat bantu. Nomor 2. Menurut pendapat kalian, apa manfaatnya menggunakan alat bantu? Mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Nomor 3. Dari pengamatan yang sudah kalian lakukan, menurut kalian apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Kegiatan 2. Petunjuk kegiatan. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Kelompokkan pesawat sederhana yang ada pada gambar dalam jenis katrol, roda, bidang miring, atau tuas. Berilah tanda centang pada kolom jenis pesawat sederhana yang kalian anggap sesuai. Nomor 1. Nama alat, bidang miring, termasuk ke dalam bidang miring. Nomor 2. Paku, termasuk ke dalam bidang miring. Nomor 3. Karet sumur, termasuk ke dalam katrol. Nomor 4. Gunting, termasuk pengungkit. Nomor 5. Pahat, termasuk bidang miring. Nomor 6. Tang, termasuk pengungkit. Nomor 7. Tangga, termasuk bidang miring. Nomor 8. Pisau, termasuk bidang miring. Nomor 9. Gerobak roda, termasuk roda. Nomor 10. Potong kuku, termasuk pengukir. Nomor 11. Kir motor, termasuk roda. Nomor 12. Kapak, termasuk bidang miring. Pertanyaan. Jenis pesawat sederhana manakah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pisau, kir motor, dan gunting. Nomor 2. Apa kelebihan keuntungan menggunakan pesawat sederhana? Memindahkan beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. Nomor 3. Buatlah kesimpulan dari 2 kegiatan yang sudah kalian lakukan. Penggunaan pesawat sederhana memiliki manfaat seperti berikut. Mempermudah pekerjaan, menghemat energi yang dikeluarkan, waktu untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih singkat, dapat digunakan untuk mengubah arah gaya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Untuk yang terakhir kelompok 4, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kegiatan 1. Lakukanlah pengamanan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh kalian maupun orang-orang di sekitar kalian. Nama kegiatan 1. Memotong kuku. Alat bantu yang digunakan memotong kuku. 2. Memotong kertas. Alat bantu yang digunakan gunting. 3. Memotong kayu. Alat yang digunakan gergaji. 4. Mengangkut bata. Alat yang digunakan sorong. 5. Menimba air. Alat yang digunakan kerek sumur. 6. Memancing ikan. Alat yang digunakan stik pancing. Pertanyaan 1. Menurut tabel pengamatan yang sudah kalian lakukan, lebih mudah manakah suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan alat bantu atau dengan tangan? Dengan alat bantu, karena jika menggunakan tangan akan sedikit lebih sulit. 2. Menurut pendapat kalian, apa manfaatnya menggunakan alat bantu? Karena jika menggunakan alat bantu akan lebih mudah melakukan kegiatan. 3. Dari pengamatan yang sudah kalian lakukan, menurut kalian apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Kegiatan 2. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Kelompokkan pesawat sederhana yang ada pada gambar dalam jenis katrol, roda, bidang miring, atau tuas. Nama alat 1. Bidang miring, termasuk bidang miring. 2. Paku, termasuk bidang miring. 3. Kerek sumur, termasuk katrol. 4. Gunting, termasuk pengukit. 5. Pahat, termasuk bidang miring. 6. Tam, termasuk pengukit. 7. Tangga, termasuk bidang miring. 8. Pisau, termasuk bidang miring. 9. Gerobak roda, termasuk roda. 10. Pemotong kuku, termasuk pengukit. 11. Gir motor, termasuk roda. 12. Kapak, termasuk bidang miring. Pertanyaan 1. Jenis pesawat sederhana manakah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Pisau, gunting, pemotong kuku, dan gir motor. 2. Apa kelebihan atau keuntungan menggunakan pesawat sederhana? Keuntungan menggunakan pesawat sederhana adalah memindahkan beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. 3. Buatlah kesimpulan dari dua kegiatan yang sudah kalian lakukan. Pesawat sederhana merupakan alat yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana antara lain yaitu katrol, roda, bidang miring, dan pengukit. Keuntungan pesawat sederhana adalah dapat membantu memindahkan beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Alhamdulillah semua sudah melakukan presentasi, membacakan hasil diskusinya. Ya, secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Namun ya ada beberapa yang masih perlu diperbaiki ya. Dari penilaian tadi yang Bapak lakukan masih ada beberapa siswa yang tidak berdiskusi, benar-benar berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ya, jadi Bapak harapkan untuk kedepannya itu kalian lebih serius lagi berdiskusi. Namanya diskusi kelompok, jadi semua anggota kelompok itu harus berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti kalian terjun ke masyarakat, ya ketika kalian menghadapi suatu masalah, kalian tidak akan bingung lagi. Kalian bisa bermusyawarah mungkin dengan teman, mungkin dengan orang tua, ya, sehingga nanti di situ akan timbul ide-ide dari orang yang kalian ajak musyawarah, ya, sehingga kalian tidak akan mengalami yang namanya jalan buntu karena mendapatkan ide atau masukan dari orang-orang yang kalian ajak musyawarah. Nah, itulah fungsi dari diskusi atau musyawarah. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum Bapak simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Saya. Iya, Mbak Devi silahkan. Pesawat sederhana adalah alat sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana diantaranya katrol, roda, bidang miring, dan pengukit. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana: mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan, memperkecil usaha atau memperbesar gaya, mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Iya, terima kasih.
kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Oke, mari kita simpulkan secara bersama bahwasanya pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Ada apa saja jenisnya? Yang pertama ada traktor. Ciri-cirinya apa kalau itu? Ya, posisinya tidak berubah. Itu katrol. Kemudian jenis yang kedua ada roda berporos. Ciri-cirinya apa roda berporos? Iya, pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang dihubungkan dengan poros. Kemudian jenis yang selanjutnya ada bidang miring. Apa itu bidang miring? Ciri-cirinya? Iya, alat yang memiliki permukaan datar dan memiliki ketinggian yang berbeda atau yang diletakkan secara miring. Itu namanya bidang miring. Kemudian jenis yang selanjutnya itu ada pengungkit. Nah, pengungkit ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada pengungkit jenis pertama, ada pengungkit jenis kedua, dan juga ada pengungkit jenis ketiga. Ya, di mana pengungkit jenis pertama itu ciri-cirinya adalah titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Jadi titik tumpunya di tengah. Contohnya mungkin ada jungkat-jungkit, ada tang, ya, itu adalah contoh pengungkit jenis pertama. Sedangkan jenis kedua itu ciri-cirinya adalah beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, bebannya yang berada di antara titik tumpu dan kuasa, alias bebannya berada di tengah. Ya, contohnya itu ada arko. Ya, arko itu kan bebannya di tengah, rodanya ada di depan, itu sebagai titik tumpu, sedangkan pegangannya itu adalah sebagai kuasa. Nah, itu jenis kedua. Sedangkan untuk jenis ketiga itu ciri-cirinya adalah memiliki kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Iya, titik kuasanya yang berada di antara titik beban dan tumpu. Itu pengungkit jenis ketiga. Kemudian keuntungan apa yang kita dapat jika menggunakan pesawat sederhana? Yang pertama itu adalah mempermudah pekerjaan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, memperkecil usaha atau juga memperbesar daya. Dan yang keempat itu adalah mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Itulah keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Reva? Iya, apakah pesawat terbang dan mobil itu juga merupakan pesawat sederhana? Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa membantu menjawab? Mbak Cahya, coba dijawab. Iya, benar sekali bahwasanya pesawat terbang dan mobil itu tidak merupakan pesawat sederhana karena sudah menggunakan teknologi mesin. Jelas, Mbak Reva? Jelas. Oke, untuk menguji apakah kalian sudah memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, nah di sini nanti ya ada 2 buah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Yang satu nanti kalian hanya mengutarakan perasaan kalian
Ya, sebelum mengikuti pembelajaran dan setelah mengikuti pembelajaran, ya hanya memberikan tanda checklist pada emosi yang ada di lembar kerja, ya, ataukah kecewa, ya, biasa, senang atau sangat senang. Kemudian yang kedua itu ada 5 buah soal, ya, silakan dikerjakan. Nah, ini hanya untuk menguji saja sebatas mana kalian menguasai materi pada pembelajaran kita hari ini. Sudah dapat semuanya? Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah selesai? Sudah. Silakan mengumpulkan lembar soalnya. Oke, dari beberapa yang sudah Bapak lihat, alhamdulillah dilihat dari jawabannya di sini sudah menunjukkan bahwasanya kalian sudah dapat memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, banyak juga yang mengisikan bahwasanya kalian sangat senang pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kira-kira nih bagian apa yang kalian suka pada pembelajaran kita hari ini? Iya, ice breaking. Ada lagi? Iya, Mbak Nabila. Materinya sangat mudah dipahami. Mbak Maria. Oh, presentasinya menyenangkan. Kemudian bagian apa yang kalian anggap sulit? Menyimpulkan, Pak. Iya, membuat kesimpulan. Untuk tugas di rumah kalian kerjakan halaman 62 nomor 1 dan nomor 2. Kemudian jangan lupa juga pelajari untuk materi kita berikutnya, itu adalah keuntungan mekanis pada bidang miring dan pengukir. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini karena di awal tadi kita buka dengan doa, ya, maka lebih baik kita tutup juga dengan doa. Kalau tadi ketua kelasnya, sekarang wakilnya. Silakan Mas Rival untuk memimpin doa. Ya, siap dan berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percobaan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk pertemuan berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi